Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dari Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait kewajiban negara terhadap pelaksanaan konvensi hak anak. Ayahanda dan bunda, sejak kita telah meratifikasi konvensi hak anak pada tanggal 25 Agustus tahun 1990, sejak itulah negara wajib memastikan semua anak yang ada di Indonesia terlindungi. Apa yang dapat dimaknai dengan terlindungi ini? Terlindungi ini artinya adalah anak mau ke mana saja dia melakukan perjalanan, baik dari rumah ke sekolah atau dari rumah ke tempat-tempat di mana dia dapat mengembangkan jati diri dia merasa aman, dia merasa nyaman, dan dia benar-benar terbebas dari ancaman apapun. Ini yang menjadi penting. Itu yang dapat dikatakan seorang anak itu merasa terlindungi. Terlindungi yang lain, ini yang menjadi penting. Si anak itu selalu merasa nyaman apabila berbicara dengan siapapun orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak khawatir karena orang yang diajak berbicara juga sangat menghormati diri anak tersebut. Untuk itu, ayahanda dan bunda, bagaimana kita menciptakan suasana lingkungan yang benar-benar anak merasa dia diterima secara utuh dan anak merasa dia benar-benar mendapatkan lingkungan yang ramah. Untuk itu, peran dari orang dewasa dalam hal ini sebagai representasi negara benar-benar dapat ambil bagian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana anak merasa mendapatkan penghormatan dari siapapun. Ayahanda dan bunda, kalau kita mendalami tentang teori-teori kejahatan, kenapa seseorang itu menjadi pelaku kejahatan, itu pertama sekali terjadi karena dia tidak mendapatkan penghormatan atau to respect. Seseorang itu mendapatkan kata dari orang yang sangat dihargai, itu akan berdampak buruk pada diri si anak itu sendiri. Untuk itu, bagaimana kita memastikan berkata saja kepada anak itu tidak pernah terlintas dalam pikiran kita atau terucap dari mulut kita. Untuk itu, bagaimana ayahanda dan bunda kita harus memastikan hal-hal ini. Untuk itu, memastikan setiap anak yang ada di depan kita, dia memiliki harkat dan martabat. Untuk direndahkan tidak diperkenankan. Berkata saja tidak boleh, apalagi melakukan kekerasan. Karena dia adalah manusia, makhluk ciptaan Allah yang diberi hak untuk hidup. Untuk itu dia tidak boleh direndahkan martabatnya. Itu yang kedua. Lalu apa kewajiban negara selanjutnya adalah memastikan hak-hak anak itu terpenuhi. Hak anak itu apa saja? Pertama adalah hak hidup. Dia tidak boleh mengalami kekerasan. Kemudian kedua, hak anak untuk tumbuh. Dia harus mendapatkan makanan, minuman yang halal dan thayyib, pakaian yang nyaman, dan tempat tinggal yang nyaman. Lalu yang ketiga adalah hak berkembang. Berkembang ini adalah setiap detik, setiap menit, setiap jam, anak hanya mendapatkan informasi-informasi yang positif.
Bagaimana kalau di sekitarnya anak mendapatkan informasi-informasi yang negatif seperti kekerasan, pornografi, dan intoleransi? Penekanannya sampaikan kepada anak-anak yang ada di sekitar. Nah, kalau kalian terakses kepada informasi kekerasan, pornografi, dan intoleransi, itu hanya sampai di ingatan kalian, tetapi tidak diekspresikan melalui mulut atau tangan kalian. Karena selain diri kita dirugikan, juga merugikan orang lain. Nah, untuk itu, bagaimana kita harus memastikan hal ini menjadi sangat penting untuk benar-benar dipahami, lalu diketahui, lalu kemudian dilaksanakan oleh setiap anak-anak kita. Sehingga mereka lebih mengutamakan untuk mengakses informasi-informasi positif, lalu kemudian mulai menghindarkan diri kepada informasi-informasi negatif karena merugikan diri mereka sendiri dan meresahkan orang lain. Itu yang ketiga. Kewajiban negara yang keempat ini adalah memajukan, to advance. Bagaimana kita memajukan semua hak-hak anak? Pemerintah sejak dari Presiden Soekarno, kemudian dilanjutkan Presiden Soeharto, lalu Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, SBY, dan yang saat ini berkuasa adalah Presiden Joko Widodo. Mereka dengan ketulusan hati selalu segera menandatangani baik itu konvensi-konvensi maupun undang-undang demi memastikan hak-hak anak itu terpenuhi dan hak-hak anak itu benar-benar disampaikan kepada anak. Tinggal persoalannya adalah bagaimana peraturan perundangan yang sudah dibuat oleh Presiden itu yang kemudian diterjemahkan oleh setiap kementerian lembaga, dan bagaimana pemerintahan provinsi, dalam hal ini gubernur, pemerintahan kabupaten kota, yaitu bupati wali kota, itu mendorong semua kepala-kepala organisasi perangkat daerah mewujudkan kebijakan kabupaten kota layak anak yang sudah diatur secara lengkap di dalam peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 yang didasari dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Demikian, sampai di sini penjelasan kami. Semoga setiap anak-anak yang ada di sekitar kita hak-haknya terpenuhi dan dia benar-benar terlindungi, dihormati, dipenuhi hak-haknya, dan dia dimajukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.